Selamat sore, Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih sudah bergabung pada kegiatan webinar free Rumah Scopus pada sore hari ini. Saya yakin sekali pasti pada hari Minggu ini Bapak dan Ibu semuanya memiliki rencana ya, istirahat, tapi masih sedia untuk hadir pada kegiatan kita pada sore hari ini. Baiklah Bapak Ibu, tanpa memperpanjang waktu, saya izin share screen dulu. Mungkin admin Mbak Erina atau Mbak Dinar, mohon saya diizinkan untuk share screen, Mbak. Baik. Jadi ini sedikit pengantar ya Bapak dan Ibu. Sebenarnya saya di sini hanya ingin sharing. Bisa. Baik. Judul diskusi kita pada sore hari ini adalah cara analisis data kualitatif dengan triangulasi. Nah, sebelum itu saya ada disclaimer dulu Bapak dan Ibu. Yang pertama bahwa kegiatan free webinar ini sebenarnya bukanlah kelas metode penelitian, begitu ya. Yang kedua, konten webinar ini hanya menyampaikan sharing pengalaman penulis dalam menggunakan metode triangulasi dengan teknik tertentu. Jadi dengan teknik tertentu ya Bapak dan Ibu, untuk menghasilkan paper yang sudah dipublikasikan pada jurnal yang terindeks Scopus. Nah, kenapa saya mengatakan pada teknik tertentu? Karena metode penelitian itu terus berkembang, sehingga dia bagaikan samudra yang luas dan tidak bertepi, dalam dan sangat gelap. Sementara kita hanya memiliki ilmu yang sedikit, memiliki kemampuan yang sedikit, dan memiliki keterbatasan, begitu Bapak dan Ibu. Namun keterbatasan itu, seperti yang Bapak Ibu dengarkan tadi dari Pak Jo, beliau selalu memotivasi kami pada waktu itu bahwa meskipun punya sedikit ilmu, belum tentu itu ditolak oleh Scopus, ya. Belum tentu juga metode yang sophisticated atau metode penelitian yang canggih dengan variabel yang banyak, belum tentu juga itu bisa mulus untuk mendarat di Scopus. Begitu waktu itu motivasi beliau kepada kami. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri dengan metode yang sederhana ini, apakah bisa ya tembus di Scopus begitu. Ternyata alhamdulillah penelitian ini Bapak dan Ibu sekali lagi adalah penelitian yang tidak berbayar, artinya penelitian yang tidak didanai. Betul-betul penelitian ini netral sekali, tidak tanpa proposal penelitian, tanpa didanai oleh pihak manapun. Begitu. Jadi ini adalah trial and error saya yang pertama waktu itu sebagai peserta di batch 1 di Rumah Scopus pada tahun 2020. Baiklah, kalau tentang teori mungkin Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi ya. Jadi saya skip saja bahwa triangulasi itu apa. Nah, jadi alhamdulillah paper yang saya gunakan metode triangulasi ini sudah publish di sini. Sudah publish di jurnal Health and Education and Promotion, begitu. Nah, judulnya sederhana saja, yaitu Disconnectedness and Quality. Jadi, Understanding the Ineffectiveness of Online Learning Emergency during COVID-19. Baik, ini Q4. Q4 Bapak dan Ibu. Sekali lagi, ini penelitian tanpa biaya. Nah, bagaimana perjalanannya? Baik, saya akan share bagaimana perjalanan dari jurnal ini. Jadi ceritanya berawal dari tahun 2019. Pada waktu itu jurusan ya Bapak Ibu, bukan institusi saya. Jurusan saya mendapatkan hibah Spada, itu menerima dosen, di waktu itu hanya 5 orang dosen dari jurusan saya di Politeknik Negeri Padang, dikirim ke Jakarta untuk mendapatkan pelatihan Spada, ya. Bayangkan Bapak dan Ibu, kami semua ada lebih dari 30
dosen, dan itu hanya 5 orang yang dibiayai oleh institusi. Waktu itu ada hibahnya pada bulan Juni. Dengan target waktu itu bulan Desember sudah diimplementasikan. Itu pun hanya untuk 2 mata kuliah. Mata kuliah lain bagaimana? Mata kuliah lain waktu itu boleh ikut, boleh tidak. Berarti yang didanai hanya 2 mata kuliah. Sisanya kalau mau ikut, didanai secara pribadi. Bikin modul sendiri, gitu ya, bikin konten sendiri, bikin video sendiri, edit sendiri, begitu. Tidak ada didanai. Sehingga waktu itu belum ada paksaan. Nah, Desember 2019. Dengan kondisi yang seperti itu, yang mendapat pelatihan baru 5 orang teman, kemudian yang sudah mencobakan implementasi pada baru 2 mata kuliah, pada Maret 2020 langsung keluar pengumuman resmi dari Menteri Pendidikan bahwa semua sekolah, termasuk kampus, itu ditutup. Dan semua secara tiba-tiba beralih ke metode daring. Nah, bisa Bapak dan Ibu bayangkan kondisi kita waktu itu yang saya rasakan, infrastruktur belum ada, belajar pun kalau harus lewat rumah, di rumah masing-masing itu hanya lewat WhatsApp. Tugas dikirimkan lewat WhatsApp, kemudian jawaban juga dikumpul lewat WhatsApp. Begitu. Nah, belum lagi dari pihak mahasiswa, mereka ada yang tidak punya handphone Android. Atau ada yang punya handphone Android, tapi itu bersama dengan adik-adik atau saudara-saudaranya yang lain di rumah. Begitu. Sehingga pada saat perkuliahan, lewat Zoom memang, perkuliahannya lewat Zoom, kalau mereka menggunakan handphone, menggunakan handphone, waktu kuliah Zoom menggunakan handphone, itu mereka karena handphonenya satu untuk bersama dengan adik-adik dan saudaranya, maka mereka lebih mendahulukan adik-adiknya yang SMA atau lagi yang SMP begitu kan. Dan akhirnya yang mahasiswa ini mengalah. Kemudian setelah itu japri ke saya, Bu, maaf saya tidak hadir karena handphone lagi dipakai oleh adik. Nah, belum lagi mahasiswa kondisi waktu itu ada yang daerahnya tidak ada jaringan internet. Nah, begitu banyak toleransi yang kita berikan sebagai dosen pada waktu itu. Belum lagi kita sebagai dosen gagap teknologi. Faktor budaya ya, gagap teknologi, tidak bisa mengoperasikan beberapa aplikasi yang disediakan oleh kampus begitu. Begitu crowded-nya sehingga berujung pada ketika ujian akhir semester itu bingung mau kasih nilai berapa. Karena kita sebagai dosen juga tingkat kepercayaan pada mahasiswa juga rendah gitu. Setiap tugas yang mereka kumpulkan itu mirip semua jawabannya. Paling beda sedikit-sedikit gitu. Jawabannya mirip semuanya. Kemudian ketika di searching salah satu kalimat mereka tuh di Google, nah di copy dari tugas mereka dipastekan ke Google, nah itu ketemu. Artinya mereka itu hanya copy paste dari Google begitu. Jadi ada dilema etis waktu itu, dalam memutuskan berapa nilai yang layak kita berikan pada mahasiswa pada waktu itu. Begitu banyak permasalahan pada waktu itu. Sampai pada suatu saat saya mendapatkan ide bagaimana kalau kondisi ini saya jadikan sebagai sebuah artikel yang harus saya submit ke Scopus gitu. Karena saya waktu itu pada bulan Agustus 2020 ikut batch 1 dari Rumah Scopus. Nah, itu outputnya harus submit begitu. Harus submit dan itu kita dipandu oleh tim Rumah Scopus pada waktu itu, langsung dipandu oleh Pak Jo, Mas Cahyo, dan ada Mbak Fani waktu itu. Dituntun dan saya memang waktu itu adalah seorang khidir yang baik. Jadi tidak banyak bertanya, tidak banyak protes kepada Pak Jo. Jadi apa yang disuruh Pak Jo saya buat, cari referensi saya cari, kemudian buat anatomi, buat kerangka paper saya lakukan begitu. Nah waktu itu saya kondisinya tidak punya dana penelitian, tapi saya ingat bahwa saya punya sebuah aset, yaitu saya pernah belajar
kualitatif, dan ada yang namanya metode triangulasi. Nah, apa yang saya gunakan waktu itu hanya 2, observasi dan wawancara. Nah, jadi semua yang saya saksikan pada waktu itu, semua yang saya dengar, jadi setiap ada rapat dosen yang dibahas selalu itu. Ya, waktu itu tentang bagaimana nih kita bisa mengupgrade, apa yang harus kita lakukan untuk mengupgrade skill kita. Terus ada yang bilang, ini apakah masih layak dikatakan pembelajaran daring kalau kita hanya selalu lewat WhatsApp, padahal pembelajaran daring itu seyogianya berdasarkan aturannya yaitu seperti UT itu. Jadi siap dengan silabus-silabusnya, siap dengan tugas-tugasnya, begitu kan? Nah, jadi mahasiswa begitu dipermudah, ada link-linknya, mereka tinggal klik, belajar di mana saja dan kapan saja, gitu. Sementara kita kan tidak. Nah, seperti itu. Nah, jadi diskusi seperti itu saya rekam. Jadi kalau dalam triangulasi, saya adalah seorang partisipan observer. Ya, jadi saya begitu dekat dengan situs penelitian sampai saya bisa mengenali setiap intonasi suara, gerak tubuh, gitu ya, gerak tubuh informan, begitu. Kemudian saya bisa menangkap ya body language-nya informan itu. Jadi teman-teman saya itu saya jadikan informan tanpa sepengetahuan mereka, karena saya juga sebagai dosen waktu itu. Jadi apa yang mereka keluhkan itu saya rekam, saya catat yang namanya field note waktu itu. Jadi betul-betul saya praktikkan yang triangulasi itu, saya buat catatan field note begitu ya. Kemudian ada beberapa kita rapat di Zoom itu saya screenshot begitu, itu sebagai nanti data-data pendukung begitu Bapak dan Ibu. Nah, naskah itu selesai pada Desember 2020. Jadi pada dari bulan Maret itu sudah ada polemik ya, kita di internal sudah ada polemik, ada dilema etis bagaimana seharusnya kita memperlakukan mahasiswa ini begitu dengan keterbatasan kita dengan teknologi begitu waktu itu. Saya sudah dapat jawabannya bahwa ini tidak akan efektif. Tapi saya masih meraba-raba begitu. Efektif yang seperti apa yang dimaksudkan nanti dalam analisis saya, begitu kan? Semua orang pasti mengatakan tidak efektif, tapi saya harus punya novelty, gitu kan? Saya harus punya argumentasi yang bisa membuat sebuah judul itu eye catching begitu. Gitu. Akhirnya saya wawancara. Jadi saya sudah tahu jawabannya karena kualitatif itu kan induktif ya. Jadi kita observasi dulu kira-kira apa yang bisa kita angkat, dan waktu itu saya mengangkat hal yang sederhana saja, yaitu semua anggota situs ya. Kalau kualitatif itu namanya situs itu adalah jurusan saya. Jadi informan di situs itu tidak puaslah dengan sistem pembelajaran daring yang dilakukan secara tiba-tiba itu. Nah, jawabannya saya sudah tahu. Kemudian triangulasi akan terjadi apabila ada dataset berikutnya. Jadi data pertama saya itu observasi, saya sebagai observan, jadi sebagai observer yang langsung di lapangan, saya menjadi anggota dari informan tersebut. Jadi saya sebagai orang dalam ya. Kemudian wawancaranya saya susuli ketika hampir dekat sesi 10, batch 1 itu, wawancaranya saya susuli. Jadi saya pilih beberapa teman yang bisa saya wawancari secara cepat waktu itu, lewat telepon saja, karena waktu itu kita betul-betul semi lockdown ya, di tempat saya waktu itu semi lockdown, di kampus pun tidak ada aktivitas, akhirnya kita hanya bisa get in touch lewat telepon. Nah, saya telepon beberapa teman, termasuk ketua jurusan, kaprodi, dan beberapa teman yang bukan struktural. Kemudian saya telepon dan saya lakukan wawancara singkat pada beberapa teman pada waktu itu. Dengan wawancara tersebut saya record. Nah,
dari situlah kemudian saya lakukan triangulasi. Alhamdulillah naskahnya selesai ya dengan kaidah-kaidah triangulasi yang saya miliki itu. Desember 2020 naskah selesai dan saya submit. Waktu itu ya saya submit. Nah, ceritanya lucu Bapak dan Ibu. Jadi perjalanan saya itu juga tidak mulus-mulus juga. Jadi pada waktu itu saya submit di jurnal yang namanya, sebentar. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat bagi yang pernah ikut Rumah-Scopus, saya sering memberikan contoh ini. Bagi yang ikut bukan Rumah-Scopus, bagi yang ikut webinar malam-malam hari itu. Nah, saya sering memberikan contoh ini. Ini adalah sebuah publisher yang namanya publishernya HRPUB, Horizon Research Publishing Corporation. Jadi waktu itu Pak Jo, kata Pak Jo, kalau tidak siap mental, coba dari Q bawah dulu untuk belajar sakit hati. Beliau bilang begitu. Nah, kemudian saya masuk ke sini. Nah, waktu itu karena saya masih peserta batch 1, belum ada pengalaman, saya masuk ke ini, International Journal of Human Movement and Sport Science. Saya tidak membaca waktu itu apa author guideline-nya. Ternyata jurnal ini adalah jurnal tentang olahraga. Jadi dia hanya menerima paper-paper dengan topik olahraga. Jadi sport gitu ya, sport. Nah, topik-topik tentang olahraga. Dan alhamdulillah waktu itu saya langsung di-reject. Kenapa saya katakan alhamdulillah? Karena bayangkan Bapak dan Ibu, kalau saya pun harus di-reject, tapi saya harus menunggu 6 bulan, tapi ujung-ujungnya di-reject, itu kan wasting time ya. Jadi saya waktu itu hanya 2 hari langsung di-reject. Nah, tapi memang tetap aja move on-nya lama. Mungkin karena saya pemula ya, jadi mentalnya belum terasah gitu kan. Move on-nya lama, ini kenapa Agustus ya? Ini bukan Agustus Bapak dan Ibu. Jadi intinya setelah itu saya pindah jurnal. Jadi kata Pak Jo, saya waktu itu bertanya Pak Jo, ini apa maksudnya? Ini maksudnya di-reject. Jadi saya perlihatkan emailnya, Pak Jo, ini maksudnya apa? Ya, paper Ibu di-reject. Di-reject kenapa Pak Jo? Ya di-reject. Jadi saya masih nggak percaya begitu. Jadi apa yang harus saya lakukan Pak Jo? Waktu itu kan saya bertanya. Terus Pak Jo bilang pindah jurnal begitu. Masih ada 40.000 jurnal yang membutuhkan paper Ibu katanya waktu itu ya. Pak Jo bilang memberikan semangat pada saya waktu kan begitu kan, masa saya 1 kali di reject aja saya sudah sakit hati begitu kan, berpikir seperti itu. Kemudian saya pindah jurnal, kalau tidak salah itu jurnalnya adalah Participatory Educational Research, itu juga Q4. Nah, saya memang dulu Ibu, Bapak Ibu takut-takut juga, jadi beraninya cuma main di Q4 aja gitu. Tapi it's okay lah gitu kan. Saya memang waktu itu juga mencari yang gratisan juga gitu. Terus karena memang penelitian saya ini tidak didanai. Memang itu iseng-iseng aja saya saya nguping gitu kan, teman-teman saya rapat gitu. Saya nguping terus saya juga mengalami sendiri bagaimana kondisi mahasiswa saya, teman-teman saya dan saya sendiri waktu itu kewalahan. Nah, itu saya jadikan ide atau inspirasi untuk riset. Nah, sudah 2 kali di-reject. Alhamdulillah, Maret 2021 saya pindah jurnal lagi. Nah, ini prosesnya agak lama. Prosesnya emang agak lama. Waktu itu Pak Jo bilang, kalau belum ada kabar, kalau tidak ada kabar, berarti kabar baik, begitu ya. Waktu itu. Jadi, dan Pak Jo bilang, kalau punya 1 paper, kalau sudah submit 1 paper, itu jangan ditunggui. Bikin paper lain, begitu. Agar tidak stres dan tidak frustasi, begitu. Nah, akhirnya saya submit, gitu kan. Nah, judul yang saya
angkat waktu itu ya nggak susah-susah aja sih, nggak susah-susah amat sih. Hanya saja saya ingat pesan Pak Jo, bikin judul yang eye catching begitu, yang menjual pada waktu itu apa begitu kan. Nah, saya mendengar waktu itu semua judul yang berhubungan dengan COVID itu pasti akan dipertimbangkan begitu. Jadi saya berusaha bagaimana mengaitkan hasil penelitian saya ini dengan COVID begitu. Dan uniqueness itu harus muncul di judul. Nah, akhirnya saya buatlah seperti ini judul. Jadi disconnectedness and quality. Jadi kualitas. Jadi sebenarnya inti dari jurnal ini sederhana, artikel ini sederhana saja. Itu hanya menceritakan bahwa keadaan pada waktu itu kuliah daringnya tidak efisien. Kenapa? Ya karena terputus koneksi antara mahasiswa dengan dosen, tidak ada interaksi, tidak ada komunikasi langsung. Begitu juga mahasiswa dengan teman-temannya, mereka tidak punya grup diskusi, mereka tidak punya teman diskusi. Akhirnya mereka juga low motivation, begitu kan? Nah, tugas juga dicari lewat Google, ya sudah begitu. Bagi kita betul-betul ini tidak efektif begitu. Kemudian kenapa ini menjadi sesuatu yang menarik? Ya saya selipkanlah kata-kata dadakan di sana, emergency. Jadi memang tidak semua online learning itu tidak efektif. Tapi dalam konteks dia diberlakukan secara emergency, nah itu menjadi tidak efektif, terutama pada kondisi COVID-19 begitu. Nah, hanya bercerita itu saja Bapak dan Ibu. Tidak ya penelitian ini tidak berbiaya, kemudian hanya menggunakan metode sederhana gitu ya. Observasi, saya mengobservasi apa yang terjadi pada waktu itu di sekitar saya dan kemudian saya triangulasi dengan wawancara. Saya konfirmasi teman saya, bagaimana sih pengalaman kamu selama selama COVID ini. Nah, karena informan itu sudah punya kedekatan dengan saya, jadi mereka tuh seperti curhat begitu. Ketika curhat itu semua yang jelek-jelek itu keluar, maksudnya kesusahan mereka dalam menghadapi teknologi, kesulitan mereka untuk percaya pada mahasiswa. Saya tuh nggak percaya loh, waktu dikasih kuis itu semuanya nilai 100, kok bisa sih gitu. Mereka sampai, ya iyalah, mahasiswa itu kan sudah punya grup sendiri, sekian menit itu beredar itu jawabannya, begitu kan. Nah, sampai seperti itu curhatan mereka. Ini kita kasih C aja gimana sih atau D begitu kan waktu memberikan nilai akhir. Nah, terus kata ketua jurusan, janganlah nanti akreditasi kita turun begitu. Kalau semua mahasiswa itu dikasih C atau D, nanti kan ya nggak baik juga rapor kitanya begitu. Akhirnya banyak pertimbangan, dilema etis waktu itu kan, tarik ulur, ada dosen juga, ada teman juga yang idealis begitu kan, pokoknya saya nggak mau ini mahasiswa ini kayaknya bohong gitu, saya nggak mau kasih nilai A gitu misalnya kan, akhirnya kasih nilai C. Nah, terus ada juga pertimbangan, iya kan kasihan gitu, mahasiswanya memang ini dari keluarga nggak mampu, laptop nggak punya gitu kan, kemudian belajar online juga pakai handphone, itu pun sharing dengan adik-adiknya yang masih SD begitu. Itulah yang kami rasakan pada waktu itu, kemudian saya create menjadi sebuah naskah dan saya submit ke jurnal yang terindeks Scopus. Begitu Bapak dan Ibu cerita saya, mungkin selanjutnya kita sharing aja ya, jika ada Bapak Ibu yang juga punya pengalaman atau ide yang mirip dengan saya, tapi belum sempat di create atau belum sempat dijadikan naskah, ya ini merupakan salah satu contoh sederhana saja Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu punya ide atau hasil penelitian yang lebih baik lagi, tapi masih belum terpublish begitu, ya silakan dicoba Bapak Ibu, dicobakan, dipraktikkan saja. Nanti kita akan learning by doing. Bagaimana jatuh bangun kita di Scopus ini akan menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Dan itu juga membantu kita untuk untuk menambah kum dan sebagainya. Gitu. Silakan Bapak Ibu yang ingin, mungkin kita diskusi ya Bapak Ibu, karena di sini
posisi saya bukan menggurui, ini hanya sharing pengalaman saja. Mungkin nanti teman-teman yang lain juga ada pengalaman yang apa. Boleh Bu, saya menanya Ya, dulu Pak Bu. Ali. Oke. Menarik Bu pengalamannya. Saya juga ikut termotivasi beberapa hari setelah ikut dengan Pak Jo. Cuman saya masih penasaran, saya mau kualitatif, tapi ketajaman kualitatif saya belum teruji ya, karena ya ala kadarnya. Mungkin kalau misalkan kata Ibu dari dengar sadar ini, mungkin saya juga bisa menampung itu ya. Tapi dalam hal ini untuk mengungkapkan ketajaman kualitatifnya itu di mana, itu yang pertama. Yang kedua, saya masih takut untuk masuk ke Q ya, karena ya informasinya susah segala macam. Akhirnya saya coba tuh sabit ke IJSBR ya kalau tidak salah. Tapi tanpa diduga kok IJSBR sedang diproses evaluasi untuk masuk Scopus gitu. Ya mudah-mudahan. Tapi ini kan belum ada jawaban, baru dikirim semalam. Untuk menguji ketajaman aja lah Bu, mungkin kira-kira bagaimana sehingga kita bisa ketajaman pisau triangulasi ini kualitatif ini bisa dijadikan novelty. Nah itu aja Bu. Ya, kalau jawaban saya sih sederhana aja Pak. Kalau yang saya pelajari, kualitatif itu tergantung justifikasi saja Pak. Jadi karena kita tidak melakukan konfirmasi dengan teori di sini. Apakah nanti kita akan hasil kita mirip dengan teori? Alhamdulillah. Tapi kalau tidak, berarti kita tidak boleh merubah data. Kalau seandainya memang misalnya begini, harusnya idealnya seperti universitas terbuka itu kan pembelajaran online sangat membantu sekali kan. Terutama bagi mereka yang sudah bekerja begitu. Efektif lah intinya. Sangat membantu sekali teman-teman yang sudah bekerja atau teman-teman yang ada di luar negeri tapi ingin mendapatkan ijazah gitu kan. Nah, tapi ketika dalam konteks dalam ruang dan waktu keberadaan saya melakukan riset, melakukan observasi, ternyata saya menemukan itu tidak efektif, ya saya tidak bisa merubah, maksudnya memaksakan agar seolah-olah efektif, terus saya bikin yang bagus-bagusnya aja, ya nggak boleh seperti itu. Karena naturalistiknya itu di sana. Justru kalau seperti saya tadi mengatakan, yang kalau nggak efektif ya omongin aja apa adanya nggak efektif, hanya saja kita justifikasi kenapa dia tidak efektif. Nah, kekuatan kualitatif ini memang di kata-kata ya Pak. Jadi memang kita harus banyak membaca. Saya pun menemukan kata disconnectedness and quality itu sudah bolak-balik keluar masuk jurnal. Akhirnya saya mendapat kok ini kayaknya bagus banget jargon untuk saya pakai begitu kan. Nah, akhirnya saya pakai itu. Dan itu judul aslinya ketika saya di-reject di jurnal pertama itu nggak seperti itu judulnya Pak. Nggak seperti itu judulnya. Mungkin karena itu di-reject ya, dianggap tidak menarik dan dianggap penelitiannya itu nggak berkualitas begitu kan. Nah memang setelah itu saya evaluasi lagi, kenapa tulisan saya ini nggak berkualitas. Akhirnya saya cari jurnal-jurnal artikel-artikel kualitatif yang ada di Scopus. Kemudian saya ikuti gaya mereka, bagaimana cara mereka menjelaskan, bagaimana cara mereka menajamkan. Saya ikuti saja Pak, saya contoh. Kemudian bagaimana mereka menggunakan istilah-istilah yang eye-catching begitu kan, saya ikuti saja. Akhirnya itu sudah beberapa kali revisi tuh Pak, sudah banyak sih, tapi ya memang betul kata Pak Jo tadi, tidak bisa instan gitu Pak. Jadi harus, apalagi kalau pemula memang seperti itu, trial and error-nya banyak begitu Pak. Tapi yang patut kita syukuri adalah ternyata betul kita ini sangat kaya gitu kan Pak. Jadi ide bisa dapat di mana saja gitu. Seperti saya tadi lagi work from home waktu itu nggak jelas mau ngapain, ya akhirnya apa yang saya rasakan itu saya buat field note, atau kalau di luar sana disebut diary begitu kan teman-teman, ada yang menulis diary. Nah itu dijadikan sebuah ide riset dan coba-cobalah publish di Scopus. Ternyata alhamdulillah setelah beberapa kali di reject akhirnya diterima juga.
Begitu Pak Ali. Jadi apa namanya, natural tidak menggunakan aplikasi apa, sekarang ada Envivo gitu, saya sendiri belum tahu itu. Enggak ya Bu ya, Iya. natural Jadi aja ya. saya juga nggak pakai Envivo kok Pak, Oh. nggak pakai Envivo. Bahkan sampai sekarang saya nggak pandai pakai Envivo. Saya juga nggak tahu itu Bu, apakah mesti Envivo ataukah enggak itu. Tapi kalau saya lihat Ibu berarti natural aja kan Bu ya. Naturalistik aja Pak, natural aja. Ya, silakan Ibu Triksi. Silakan. Ya, terima Waalaikumsalam kasih. Ibu. Ya, saya tertarik sekali, bahkan saya mengenal Bu Eka. Bu Eka nggak kenal saya mengenal Bu Eka dari YouTube ya. Dari Waduh. YouTube suka Terima nonton. kasih. Ya. Ya, saya tertarik sekali dengan penelitiannya Bu Eka dan ingin terinspirasi juga ya, karena ini saya juga sedang membuat penelitian kualitatif kecil-kecilan dan beberapa kali ikut semacam webinar terkait dengan kualitatif. Di situ kadang saya jadi bingung juga ya. Tapi ternyata kok Bu Eka yang katanya tidak menggunakan tidak menggunakan alat bantu pengolahan data pun bisa ya masuk Scopus. Kemudian terkait ini yang ingin saya tanyakan itu isu etik. Tadi kan Bu Eka mengatakan bahwa melakukan penelitiannya itu, melakukan observasinya itu teman-temannya nggak tahu ya. Nah, kalau di kampus saya ini sekarang lagi seneng-senengnya teman-teman itu sedang isu etik yang jadi isu penting. Jadi apalagi kalau kualitatif kan sering dipandang sebelah mata gitu. Apa etis, orangnya ditanya-tanya kok nggak dikasih tahu. Nah, itu kalau saya melakukan observasi ke teman-teman saya tanpa saya memberitahu sebelumnya, kemudian teman saya tahu saya bisa memasukkan ke jurnal, wah bisa jadi geger mungkin ya, karena lo kan belum punya informed consent, kan belum izin ke etik orangnya itu. Nah, kemudian yang kedua yang saya pernah lihat dari webinar tentang kualitatif itu adanya korek itu ya Bu. Jadi ada jurnal yang meminta kita untuk mengisi korek itu. Nah, itu ethical jurnal ethical clearance. Ya? Kalau ethical clearance kaitannya sama etik ya. Kalau korek ya. itu conflict of interest. Sama conflict of interest. Macam itu ya. Ya, itu gimana untuk jurnal yang waktu itu Ibu masuk, apakah juga kualitatif itu termasuk ditanya-tanya yang terkait dengan etik, tentang korek. Dan di korek itu kan orang kalau bisa pengolahan data itu harus pakai aplikasi tertentu gitu misalnya kan di koreknya itu kan ada. Gimana Bu? Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Trisi. Terima kasih ya sudah mampir ke channel saya. Sekalian promosi. Jadi begini Bu. Kalau waktu itu saya kasih tahu kalau saya lagi melakukan penelitian, itu data yang saya dapatkan tidak akan natural. Mereka akan berpura-pura atau karena yang ingin kita gali kan yang terselip-selip itu kan Bu, maksudnya apa yang mereka rasakan. Nah, curhatan curcol mereka itu yang ingin kita tangkap begitu. Nah, kalau dari awal saya katakan bahwa saya sedang mengamati mereka, nah bayangkan mereka akan jadi lokasi penelitian itu menjadi sudah didesain begitu. Sementara kalau kita inginkan apa adanya. Nah, tapi setelah itu kan kemudian ini ada yang kok nggak dikasih inform concern saya misalnya gitu. Iya, ketika saya ingin melakukan wawancara, nah disitulah teman-teman saya tahu kan ketika saya telepon dan saya bilang boleh nggak cerita-cerita sedikit tentang pengalamannya gitu kan? Emang kenapa sih? Nah dia tanya begitu kan. Ada beberapa ya teman yang langsung aja cerita, ada yang nanya, emang kenapa sih gitu. Nah waktu itulah saya buat, maksudnya saya bilang, ini nih lagi bikin artikel, saya bilang seperti itu Bu. Nah karena waktu itu saya sudah akrab dengan teman saya itu, tapi memang saya pilih Bu, orang-orang yang bisa bekerja sama gitu ya Bu. Yang bisa memberikan memperkaya insight
insek saya. Nah, itu memang saya pilih. Jadi teman-teman yang tidak membantu memang tidak saya paksa waktu itu. Begitu. Nah, akhirnya interview selesai dan saya buat manuskripnya. Ketika selesai dan akan submit, saya katakan dalam sebuah rapat waktu itu bahwa saya akan submit papernya judulnya ini. Boleh nggak? Waktu itu diwakili oleh Kajur, dia mendukung sekali. Boleh, silakan Bu Eka. Wah, mantap, mantap, produktif katanya waktu itu kan. Nah, meskipun di rumah tetap produktif. Nah, hanya itu yang saya butuhkan. Dan menurut saya itu sudah mewakili begitu. Pada waktu itu saya tawarkan namanya untuk masuk di paper saya begitu. Nah, ketua jurusan itu. Karena saya hanya butuh legitimasi waktu itu. Ketika sudah diizinkan oleh ketua jurusan, saya anggap itu sudah mewakili teman-teman. Nah, kemudian saya tawarkan waktu itu, ya kita kan banyak politiknya ya Bu, bagaimana agar kita bisa mencoba juga lah, seperti orang-orang lain itu di Scopus gimana sih caranya. Tapi dalam kondisi waktu itu saya tidak ada biaya, akhirnya saya pakai politik waktu itu. Saya tawari dia sebagai koautor. Waktu itu kan siapa yang nolak ya kalau ditawari sebagai koautor gitu kan, dia nggak nolak waktu itu. Hanya saja saya bilang begini, nanti kalau berbayar kita sharing ya gitu. Dan dia merasa keberatan waktu itu. Jadi kan saya antisipasi aja. Kalau dapat yang gratis, alhamdulillah. Kalau enggak, nanti kita sharing. Karena kan kita sama-sama mendapatkan manfaat begitu. Nah, dia bilang, kalau seandainya dia mundur aja gitu. Ya akhirnya ya nggak apa-apa begitu. Yang penting saya sudah dapat restu atau izin dari beliau begitu. Artinya pun nama dia keluar pun dengan cara yang baik-baik waktu itu. Memang beliau bilang waktu itu kalau berbayar saya nggak mau gitu. Memang ada sih beberapa teman itu Scopus itu dianggap berkualitas kalau gratis. Gitu. Kalau berbayar berarti itu nggak bagus jurnalnya. Tapi saya kan sebagai orang baru kan antisipasi ya Bu. Kalau berbayar nanti jangan tiba-tiba saya nanggung sendiri gitu kan. Jadi saya kasih informasi dari awal dulu ke beliau begitu. Begitu Berarti Bu. hanya Terus pakai itu ya Bu, hanya pakai inform consent ya, nggak mengurus ethical clearance gitu? Enggak, karena saya kan cuma Q4 Bu. Mungkin kalau Q2, Q1 atau QQ yang tinggi itu mungkin seperti itu. Kalau saya dulu enggak sih, tergantung jurnalnya juga Bu. Ada yang butuh ethical clearance disertakan atau dilampirkan, ada yang enggak minta itu gitu. Ya, terima kasih Bu. Ya, semangat Bu. Ya. Silakan Ibu atau Bapak Zen ya. Kita diskusi aja ya Pak. Maksudnya saya sharing di sini gitu. Suara saya terdengar Ibu? Ya, jelas sekali Pak. Terima kasih Ibu. Tadi saya menyimak pemaparan penelitian Ibu ya. Ibu melakukan wawancara. Yang ingin saya tanyakan, apakah Ibu melakukan FGD juga Bu? FGD, kalau memang misalkan FGD dilakukan, pertimbangannya apa? Kenapa FGD? Kenapa wawancara mendalam? Apa pertimbangannya? Juga terkait dengan informan, tadi Ibu sampaikan, memang kualitatif ini purposif Bu ya, jadi subjektivitas kita, tetapi bagaimana kita menjelaskan bahwasanya subjektivitas purposif kita itu ya benar-benar dalam rangka untuk menghasilkan kualitas penelitian yang baik. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Zen. Tentang FGD itu memang saya lakukan, tapi itu tidak formal Pak. Jadi karena ini kembali lagi, ini kan bukan penelitian yang dibiayai. Jadi FGD itu saya anggap sebagai FGD adalah rapat itu Pak. Jadi saya hadir dalam sebuah rapat. Waktu itu rapat karena kami politeknik ya. Jadi setiap akan pergantian semester itu ada yang namanya yudisium. Nah yudisium, jadi kita menentukan siapa-siapa saja yang tidak lulus, siapa-siapa saja yang dinyatakan lulus begitu. Nah jadi rapat yudisium. Sebelumnya masih ada rapat-rapat lain terkait dengan metode pembelajaran online ini
juga. Jadi waktu itu ketika dilakukan secara mendadak, sehingga kami berinisiatif setiap bulan itu ada evaluasi begitu. Nah, evaluasi gunanya untuk membantu siapa teman-teman yang tidak bisa mengakses SPADA. Waktu itu sudah ada SPADA, karena kita kan sudah sempat dapat pelatihan dari Jakarta. Kemudian kita juga sudah punya SPADA untuk 2 mata kuliah saja waktu itu. Jadi yang bisa menggunakan itu hanya 5 orang dosen yang dikirim ke Jakarta itu saja, sementara teman-teman yang lain kan tidak ikut mendengarkan. Akhirnya training-training singkat itu kita buat dalam bentuk Kita buat dalam bentuk Zoom, pertemuan online. Nah, itu dibuat seperti rapat di malam hari. Nah, itu mendiskusikan tentang siapa yang belum bisa akses pada, siapa yang tidak tahu username sama passwordnya, tanya ke sini begitu. Nah, dalam rapat itu mereka kan saling bercerita, seperti kita ini kan di-record kan? Di-record. Kemudian mereka bercerita, iya tuh saya sudah akses berkali-kali, nggak mau, maksudnya nggak bisa masuk, nggak bisa connect begitu kan? Nah, itu statement-statement seperti itu sudah menjadi saya anggap itu sebagai FGD. Memang secara kalau menurut Denzin, FGD itu kan kita lakukan secara formal, kita undang, ya kan? Tapi itu kan berbiaya biasanya, karena mengundang orang itu ya kita kasih sangu kan, maksudnya kita ajak dia datang ke suatu tempat, kemudian kita minta mereka mendiskusikan sebuah topik, saling berdiskusi, tapi setelah itu kan ya kita sediakan makannya juga, kemudian kita berikan amplop begitu mereka pulang begitu kan. Sementara waktu itu kebetulan karena paper saya ini tidak ada dananya, ya seperti itu saja, sederhana saja begitu Pak. Kalau mau ikut yang sebenarnya seperti yang Denzin rumuskan dalam bukunya itu, penelitian kualitatif itu, ya memang kita harus minta izin dulu, kemudian kita undang orang itu, dikumpulkan di sebuah tempat tertentu, begitu. Kemudian adat di kita, maksudnya adat kita sebagai orang timur ya masa ngundang orang nggak dikasih makan, ya kan? Nah, kita kasih makan, terus kemudian beliau pulang pun kita kasih sangu, atau kita kasih amplop, uang transport lah, begitu. Ya, lihat-lihat siapa dulu juga yang kita undang. Kalau kita undang pejabat, ya nggak mungkin amplopnya cuma 100.000 kan Pak, begitu. Nah, tapi kalau saya waktu itu memang penelitiannya tidak, ya sederhana sekali lah. Sangat sederhana sekali menurut saya. Maksudnya penelitian murce gitu. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Bu. Begitu, Pak, terkait FGD. Ya. Begitu, Pak. Silakan Bu Warniati. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Ibu Eka. Mohon maaf, ini saya tidak menyalakan video karena gangguan jaringan ya, Bu. Oke, baik. Saya baru pertama kali ikut di webinar Rumah Scopus ini. Saya dengar dari awal paparan Ibu mengenai pengalaman Ibu. Ibu Eka ini dosen ya, Bu? Ya. Iya. Kebetulan gini Bu, saya lagi menyelesaikan tugas di S2. Kebetulan S2-nya juga UT nih Bu. Mungkin tadi sempat disebut-sebut tentang UT. Nah, ini saya agak terlunta-lunta ini Bu untuk menyelesaikan S2 saya yang di UT ini. Karena memang saya awam dengan metodologi, dan kebetulan saya mengambil penelitian dengan metodologi kualitatif gitu. Nah, waktu uji proposal masuk. Nah, begitu penyelesaian saya sudah sampai untuk penelitiannya mengenai wawancara, sudah dapat data segala macam. Terus mau sidang kedua, mental ini Bu, mental karena kata dosen pembimbing 2-nya yang beliau kayaknya lebih ahli dengan metodologi. Nah, jarang itu mahasiswa S2 menggunakan metodologi kualitatif, katanya gitu, makanya agak berat gitu. Kebetulan saya juga terjun langsung di penelitiannya di lingkup saya kerja di karyawan swasta dan di situ mengenai perpajakan. Cuma gini, mentalnya itu
uji keabsahan. Kami kayaknya belum bisa laporan kertas kerja saya itu hanya berupa laporan aja, belum diuji keabsahan. Nah, saya bingung yang dimaksud uji keabsahan itu yang kayak apa? Apakah yang tadi Ibu sampaikan, contohkan bahwa itu pakai uji apa itu triangulasi ya Bu ya. Nah, itu terus kalau itu mungkin Ibu bisa sampaikan contoh triangulasi itu kayak apa? Saya udah mencoba baca-baca beberapa buku, tapi kok ya nggak nyantol-nyantol ya. Mungkin usia juga pengaruh ini gitu. Itu Bu yang pengen saya belajar, jujur sih pengen menyelesaikan tugas ini daripada saya sampai kepikiran apa saya merubah penelitian saya, metodologi saya rubah ke yang lain gitu, tapi sudah setengah jalan. Pembimbing satu saya memberi semangat lanjutkan ini aja gitu Bu. Nah, poinnya mengenai uji yang Ibu pakai, yang pakai triangulasi itu Bu, kayak apa sih garis besarnya? Mungkin next kalau saya bisa pengen bergabung dengan Rumah Scopus, gimana caranya? Mungkin nanti pengen banyak belajar di situ. Terima kasih Bu Eka atas kesempatannya. Ya, ya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Tadi saya di awal sudah mendisklaimer ya bahwa webinar ini bukan kelas metode penelitian. Tapi mudah-mudahan sharing saya membantu ya Bu tentang validitas, tentang validasi. Mungkin yang dimaksud uji keabsahan itu adalah validasi. Berarti Ibu apa namanya? Saya ada membuat PowerPoint-nya tadi. Nah, jadi triangulasi itu, ini sharing aja ya Bu, nanti untuk lebih lanjut mungkin Ibu bisa baca di buku metode penelitian. Jadi tujuan analisis triangulasi itu banyak Bu, ada yang tujuannya untuk mencari kesamaan. Jadi satu dataset itu didukung oleh dataset yang lain, seperti itu Bu. Kemudian ada yang tujuannya untuk melengkapi, complementary. Kemudian ada juga tujuannya memang sengaja untuk mencari perbedaan, gitu ya. Nah, kalau yang Ibu ceritakan tadi, yang uji keabsahan itu, begini Bu, karena kualitatif ini kan subjektif ya Bu, jadi untuk menyamakan hasil suatu data dengan data yang lain itu memang agak sulit, meskipun itu dipaksakan ya, kecuali kalau untuk yang post positivis. Kalau post positivis itu yang dimaksudkan di sini adalah jadi antara data yang kita lihat, observasi, dengan data yang kita dapatkan dari wawancara, itu memang sengaja dipilih yang saling mendukung gitu. Misalnya kita melihat bahwa seperti penelitian saya melihat bahwa banyak terjadi komplain dalam hal jaringan pada waktu itu ya Bu, dalam hal jaringan, kemudian dalam hal biaya, kuota. Waktu itu belum ada kuota-kuota gratis Kemendikbud, ini belum ada. Pada bulan Maret itu belum ada kuota-kuota gratis dari Kemendikbud. Jadi betul-betul kita swadaya semuanya waktu itu. Kemudian bandwidth dari kampus juga terbatas. Nah, komplain-komplain seperti itu harus cocok dengan apa yang kita dapatkan dari wawancara atau dari interview begitu. Nah, ada satu lagi jenis dataset di triangulasi itu namanya data dokumen. Nah, data dokumen itu bisa jadi catatan atau gambar. Jadi dokumen-dokumen penting misalnya kalau seandainya kita menemukan adanya keluhan internetnya nggak lancar. Kalau seandainya kita punya dokumen memang bandwidth secara tertulis ya, bandwidth kampus itu rendah, ya kita lampirkan. Nah, itu memperlihatkan bahwa data kita ini saling mendukung, saling data yang kita dapatkan itu valid lah. Itu maksudnya. Begitu, Ibu. Nah, kemudian
kalau tentang apa namanya untuk S2 ya Bu ya, untuk kita lancar atau enggak dalam proses penulisan itu memang tergantung dosen pembimbingnya Ibu. Kadang kita yang biasa-biasa aja, kalau rezekinya dapat pembimbing atau promotor yang baik, ya lancar begitu kan. Tapi ada juga dulu teman yang pinter tapi dapat promotor yang angel gitu ya Bu. Itu memang dipersulit. Maksudnya sudah dibuat sedemikian rupa rapi, kemudian dirapikan, kemudian argumentasinya juga bagus, tetapi mungkin hati promotornya belum terbuka, ya memang belum bisa lulus begitu Bu. Jadi banyak faktor sih Bu, salah satunya juga doa juga. Begitu Bu Warniati. Nanti untuk triangulasi sebenarnya artikel-artikel yang menggunakan triangulasi di Scopus itu banyak Ibu. Begitu kira-kira Bu Warniati. Baik Bu Eka, terima kasih atas gambarannya. Ya tetap semangat, nanti saya coba lagi. Semangat. Begitu gini Bu, jadi salah satu tips untuk menarik untuk meluluhkan hati promotor itu adalah sertakan nama dia di Scopus, di paper Ibu yang terindeks Scopus. Itu pasti nanti setelah itu komunikasi jadi lancar. Itu salah satu tipsnya Bu. Baik, terima kasih Bu. Baik, mungkin ada Bapak Ibu yang juga ingin sharing pengalaman. Bu Ira, selamat sore Bu Ira. Selamat sore Ibu. Ya, Ibu sudah pernah ikut Rumah Scopus ya? Sudah Bu. Sudah. Ya, batch berapa waktu itu saya pernah ketemu kalau nggak salah. 9 kalau tidak salah. Iya. Ya. Mohon maaf saya tidak menyalakan kamera Bu ya. Iya. Ya, menyambung pertanyaan sebelumnya tadi Ibu tentang, mohon maaf ini tentang metodologi. Saya tuh ingin menanyakan, mungkin Ibu bisa memberikan wawasan kepada kami tentang triangulasi teori Bu. Saya pernah membaca tentang triangulasi teori. Kemudian kalau misalnya data collection-nya itu, pengambilan datanya itu dengan menggunakan satu metode saja, entah itu wawancara atau observasi, kemudian ditriangulasi untuk validasinya dengan triangulasi teori. Menurut Ibu bagaimana Bu? Terima kasih. Iya Bu, baik Bu. Memang triangulasi itu banyak ya Bapak dan Ibu. Nah, ada yang namanya triangulasi partisipan. Ini kan triangulasi, ini kan multi metode. Jadi yang selama ini kita tahu multi metodenya itu adalah hanya wawancara, observasi, sama dokumen. Nah, ternyata triangulasi itu banyak. Ada multi theoretical framework, ada multi data analysis, ada multi data analysis itu ada induktif dan ada deduktif. Kemudian multi data source, ada time, location, and space, gitu ya, data source. Ada multi investigator atau observer. Nah, yang dimaksud dengan multi investigator ini, maksudnya adalah ada lebih dari satu observer. Jadi kalau observer itu adalah peneliti, maka ada lebih dari satu peneliti yang memperhatikan atau mengamati fenomena yang sama. Begitu. Nah, memang tujuannya kalau sudah multi observer ini, karena kualitatif itu subjektif, maka apa yang dimaknai oleh seorang observer atau seorang peneliti tentu akan berbeda dengan hasil pengamatan peneliti yang lain. Sehingga jika kita menggunakan triangulasi dengan multi observer atau multi investigator ini, biasanya tujuan analisis triangulasinya bukan untuk mencari kesamaan, tapi untuk melengkapi. Jadi, misalnya saya mengamati dengan kacamata hitam, kemudian ada peneliti yang lain mengamati dengan tanpa kacamata. Jadi makna yang saya tangkap dengan kacamata hitam itu akan dilengkapi oleh
peneliti yang mengamati fenomena itu tanpa kacamata begitu. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian kalau theoretical framework juga seperti itu, Ibu. Ada teori ini, ada teori modern, ada teori postmodern. Kemudian ada juga multi data analisis, ada induktif, ada deduktif, begitu Bu. Induktif itu biasanya induktif deduktif biasanya penelitian tahap pertama mereka melakukan secara induktif, yaitu menyebar kuesioner. Nah, kemudian setelah hasil kuesioner diolah, untuk menjelaskan mengapa kuesionernya seperti itu, maka dilakukan deduktif, yaitu wawancara. Ada juga yang seperti itu. Kemudian time location juga seperti itu. Tujuannya untuk melengkapi. Bisa jadi hasil penelitian saya di Politeknik mungkin berbeda dengan teman-teman yang di Jawa, di mana mahasiswanya kan lebih ekonomi ke atas ya, menengah ke atas, yang satu mahasiswa itu punya laptop pribadi begitu. Berbeda dengan kondisi lokasi dan waktu dan ruang dan waktu saya di sini, di mana memang mahasiswanya itu kebanyakan adalah mahasiswa dengan ekonomi menengah ke bawah begitu. Kira-kira seperti itu, Ibu. Pak Jo, silakan Pak Jo jika ingin menambahkan. Baik, terima kasih Bu Eka. Apakah ada yang masih dikonfirmasi dengan Bu Eka? Oke, saya akan mencoba baca-baca yang Bu Yuli Suryani. Metodologi kualitatif identik dengan biaya besar. Ini hoax. Hoax dulu Pak. Nanti kalau ini kawan-kawan terjebak berarti harus kaya untuk menjadi ilmuwan tuh. Nah, itu yang tidak boleh. Seorang yang miskin sekalipun itu adalah sumber ilmu. Ingat ya Bapak Ibu ya. Hanya ngajari satu huruf saja oleh Ali bin Abi Thalib itu disebut sebagai orang yang berilmu, yang kita harus hargai ya. Jadi Bapak Ibu, untuk menjadi peneliti tidak harus kaya. So, semangat, sekalipun tidak berbiaya besar seperti punyanya Bu Eka tadi ya. Kedalaman materi, kedalaman metode harus dalam. Ya iya. Ini metode. State of art-nya nih, state of art. Bu Yuli mana Bu Yuli nih? Saya ngobrol punyanya Bu Yuli, jangan-jangan nggak ada orangnya nih. Bu Yuli mana Bu Yuli? Bu Yuli Suryani? Ada Bu Yuli? Wah, nggak ada nih. Rugi nih jawabnya nih. Nggak usah dijawab. Hadir Pak, hadir. Hadir katanya Pak. Ada, ya udah, alhamdulillah. Hadir, hadir Pak. Ternyata harus makan mancingan Bu Didik. Mancing Pak, mancing Pak. Ya, jadi begini Bapak dan Ibu. Ini yang sering menjadi masalah, sering menjadi apa istilahnya ketidakpedean kawan-kawan menyampaikan hasil riset ya. Oke. Iya benar. Jadi begini Bapak Ibu. Ini teori di Rumah Scopus dan sudah saya praktikkan ya. Jadi tidak ada hasil riset yang tidak bisa diskopuskan. Oke. Saya ulang ya Bapak Ibu ya. Semua riset yang Bapak Ibu buat, kalau dipermak dengan cantik, bisa diskopuskan. Oke. Yang kadang kita tidak tahu diri itu, sederhana nembaknya langsung Q1 itu. Oke. Jadi yang penting itu kecerdikan kita melihat segmennya itu Bapak dan Ibu. Segmennya itu. Jadi kawan-kawan harus paham tentang segmen, tentang Scopus tuh. Kuartil 1 sampai kuartil 4. Oke. Yang kedua, kawan-kawan kalau merasa itu kurang dalam membahas, oke, saya tambah dulu ya. Saya share ya. Nah, oke. Bapak Bu, lihat screen saya ya. Lihat. Nah, cantik kan motornya? Oke, lihat ya Bu, Pak. Nih. Jadi kawan-kawan harus kalau merasa kurang pede, di sini letaknya, Pak. Ya, di sini letaknya. Saya tutup ya. Jadi conclusion tuh Bapak dan Ibu bisa biasa.
bisa tidak berbiaya mahal. Mungkin tidak sengaja. Oh, ini kayaknya mungkin kita bisa susun dengan metodologi ilmiah. Kalau misalnya menemukan sebuah best practice apa yang kita alami selama ini menjadi dosen misalnya, kalau itu Bapak dan Ibu bisa, misalnya nih contoh, saya mengajar tentang integral diferensial misalnya ya, ngajar integral diferensial. Itu kan sesuatu yang abstrak kan, sesuatu yang abstrak. Tetapi dengan mengajar teknik saya, ngajar integral diferensial itu, mereka sangat antusias tuh. Mereka senang tuh. Kalau saya ngajar masuk topik ini, mereka sangat senang. Nah, Bapak Ibu sadar enggak bahwa best practice yang Bapak Ibu punya itu merupakan hasil dari penelitian yang Bapak Ibu tidak duga, tidak sengaja. Oke? Bapak Ibu? Oke. Itu tinggal susuli aja, Pak. Susuli saja dengan kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah itu adalah kebenaran empiris. Kebenaran yang bisa ditangkap oleh panca indera. Mata, observasi. Atau telinga, mungkin interview. Itu, Pak. Kemudian, apalagi merasakan, mungkin Bapak Ibu larut atau merasakan sebagai apa istilahnya guru atau dosen yang dengan ngajar teknik saya ini itu menjadi antusias loh. Itu loh Bapak Ibu. Jadi kebenaran ilmiah itu kalau empirically 3 itu terpenuhi, Bapak Ibu sudah berhak untuk menyatakan bahwa this is scientific process. Itu loh Bapak Ibu yang perlu. Beda kalau misalnya cuma 2 atau 1 kebenarannya, misalnya hanya mata saja. Nah, itu harus dikonfirmasi dengan telinga dan merasakan. Itu yang Bapak Ibu harus sadari bahwa kadang kita tidak menyadari bahwa itu riset, ternyata itu menjadi sebuah calon paper gitu. Contoh lagi Bapak Ibu, ini yang sosial ya. Yang eksak Bapak Ibu. Contoh seperti yang sering saya contohkan itu Pak Tani misalnya. Coba Pak Tani, bagaimana cara nanam padi? Kalau pakai nanamnya itu 20 cm, 20 cm terus ke sana, itu panennya misalnya 2 ton misalnya 1 hektarnya. Gitu. Kemudian Bapak Ibu membuat teknik caranya lebih dekat tetapi ada kalennya. Kemudian diuji coba, ternyata dengan metode itu panennya bisa tidak 2 ton, tapi jadi 3 ton misalnya. Loh, itu kan namanya best practice Bapak dan Ibu. Bapak Ibu menyadari enggak? Itu adalah modal Bapak Ibu menulis paper untuk menginspirasi dunia. Pertanyaannya sekarang coba, siapa yang menulis bagaimana menanam padi yang baik seperti Pak Tani tadi? Apa Pak Tani suruh menulis? Enggak mungkin, Pak. Bapak Ibu sebagai dosen. Gitu loh, Pak. Jadi kawan-kawan semuanya, jangan ragu menyampaikan kebenaran berdasarkan apa yang Bapak Ibu lakukan secara saintifik. Oke? Maka di sini Bapak dan Ibu, ketika menyampaikan conclusion, selalu harus menjawab, what does this mean for us going forward? Apa makna dari yang ditemukan Bapak Ibu ke depannya itu? Kalau cara nanam padi menggunakan teknik saya, maka ketahanan pangan nasional akan terjaga.